Pembahasan kasus 1. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kelompok kami, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa adanya melihat urutan atau langkah pengerjaan soal, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi. Faktor-faktor yang meliputi terdiri dari: yang pertama, pemahaman konsep; yang kedua, kemampuan analisis; yang ketiga, pengalaman sebelumnya; yang keempat, kemampuan berpikir kritis; yang kelima, kreativitas; yang keenam, motivasi dan kepercayaan diri. Dalam keseluruhan, kombinasi dari pemahaman konsep, kemampuan analisis, pengalaman sebelumnya, berpikir kritis, kreativitas, serta motivasi dan kepercayaan diri dapat berkontribusi pada kemampuan peserta didik dalam mengerjakan soal dengan baik, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal. Selanjutnya, saya Dika Fitria akan melanjutkan untuk membahas mengenai kasus pertama nomor 2, yakni soalnya adalah: sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jadi menurut kelompok kami, metode di atas dapat diterapkan pada pembelajaran dengan metode AIR atau Auditory, Intellectually, dan Repetition, di mana metode tersebut adalah metode belajar yang menekankan pada 3 aspek, yaitu auditory atau belajar dengan menyimak, intellectually belajar dengan berpikir dan memecahkan masalah, dan repetition adalah pengulangan agar lebih efektif. Pengulangan yang bertujuan untuk lebih mengingat kembali materi pelajaran yang telah diajarkan. Contohnya pada kasus tersebut, yang pertama, auditory, di mana siswa belajar dengan menyimak dan mendengarkan urutan langkah-langkah dalam menyelesaikan soal terkait mencari nilai rata-rata yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, intellectually, di mana siswa belajar dengan berpikir dan memecahkan masalah terkait menyelesaikan perhitungan nilai rata-rata. Yang ketiga, yakni adalah repetition, siswa diminta untuk mengulang dalam menyelesaikan soal yang serupa tanpa melihat urutan langkah-langkah yang diberikan oleh guru. Menurut Puji Astuti tahun 2016, pembelajaran metode AIR ini di mana peserta didik dapat dituntut untuk mendengarkan, menyelidiki, dan melatih suatu informasi yang telah diperoleh dengan pemberian tugas berulang ataupun kuis, sehingga peserta didik dapat meningkatkan kemampuannya dan dapat juga meningkatkan nilai belajarnya. Teori belajar yang mendukung pembelajaran AIR diantaranya adalah aliran psikologis tingkah laku dan berlandaskan pada pembelajaran konstruktivisme. Tokoh-tokoh dalam aliran psikologis tingkah laku yakni adalah Ausubel dan Edward L. Thorndike, di mana menurut teori Ausubel dalam Suherman tahun 2003 dikenal dengan belajar bermakna dan pentingnya pengulangan sebelum pembelajaran dimulai. Sedangkan teori Thorndike dalam Suherman tahun 2003 salah satunya mengungkapkan the law exercise atau hukum latihan, yang pada dasarnya menyatakan bahwa stimulus dan respon akan memiliki hubungan satu sama lain secara kuat jika proses pengulangan sering terjadi. Semakin banyak kegiatan pengulangan dilakukan, maka hubungan yang terjadi akan bersifat otomatis. Berdasarkan teori belajar behavior, menurut Thorndike, seseorang dikatakan belajar apabila adanya perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh interaksi antara stimulus dan respon. Pada kasus tersebut, stimulus berupa urutan langkah-langkah dalam menyelesaikan soal, maka respon yang diberikan oleh siswa adalah timbulnya kebiasaan untuk menyelesaikan soal yang serupa walaupun sudah tidak melihat langkah-langkah yang diberikan oleh guru. Baik, untuk kasus yang kedua yaitu Ibu Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Ibu Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didiknya di dalam menyelesaikan tantangan belajarnya. Berdasarkan kasus kedua tersebut,
Pertanyaan 1, menurut Anda apa yang dapat Ibu Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut pendapat saya dan rekan-rekan, pada tahapan usia 7 tahun, siswa kelas 1, siswa itu belum sepenuhnya sanggup untuk menggunakan pemahaman logika mereka dengan baik, sehingga mereka memerlukan alat bantu berupa objek yang konkret yang dapat menghubungkan pemahaman antar materi dengan tingkat pemahaman mereka. Dalam pembelajaran berhitung sendiri, Ibu Rina bisa menggunakan alat peraga berupa kelereng, alat tulis, permen, ataupun congklak, yang mana guru akan memperagakan banyaknya satuan permen untuk berhitung 1-10. Hal ini dikarenakan dalam usia 7 tahun sendiri, anak masih dalam tahapan pra-operasional, di mana tahapan ini anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Oleh karena itu, dengan adanya bantuan alat peraga seperti permen, kelereng, alat tulis, itu anak akan mulai memahami perhitungan dasar 1-10 dengan menghitung satuan. Pada kasus kedua, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajar. Kelas 1 SD pada umumnya anak-anak berusia 7 tahun dan sedang ada pada tahap perkembangan operasional konkret. Berdasarkan teori Piaget, anak-anak belum bisa untuk diajak membayangkan dalam kegiatan belajar. Guru seharusnya tidak mengajak anak-anak untuk langsung belajar dengan buku. Guru sebaiknya mengajak anak belajar menggunakan benda konkret. Oleh karena itu, teori belajar yang disarankan adalah teori belajar humanistik yang mana sesuai dengan tujuannya, yaitu memanusiakan manusia sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Dalam teori ini juga disebutkan bahwa guru atau fasilitator menyediakan fasilitas dan sumber belajar baik buku, media visual, maupun audio untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Guru sebagai fasilitator menyediakan beragam alat atau media belajar di mana hal ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak usia 7 tahun di mana mereka perlu belajar dari hal yang konkret karena belum dapat memahami konsep yang lebih kompleks. Pertanyaan pertama, pada kasus nomor 3 ini, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan MADE sudah sesuai? Mengapa demikian? Baik, jawabannya, pertimbangan dan keputusan MADE dalam memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali tepat dan sesuai. MADE menggunakan prinsip relevansi dengan lingkungan siswa. Prinsip ini mengaitkan materi pelajaran dengan lingkungan siswa secara langsung. Karena keputusan yang diambil MADE dengan memberi contoh pantai dan makanan khas di Bali dengan memperhatikan latar belakang peserta didiknya sudah tepat. Karena proses penggambaran suatu objek akan lebih mudah jika objek tersebut berada di lingkungan peserta didik. Dan apabila MADE memberikan contoh berupa bangunan gedung pencakar langit yang ada di ibu kota, peserta didik akan kesulitan menggambarkan objek tersebut karena tidak berada di lingkungan peserta didik dan tidak dapat dilihat secara langsung. Proses penggambaran suatu objek pada teks deskripsi akan lebih mudah dipahami apabila objek tersebut berada di lingkungan atau dapat dilihat secara langsung oleh peserta didik, atau berdasarkan pengalaman yang sudah pernah dilalui oleh peserta didik itu sendiri. Dan sejatinya karena teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Pertanyaan kedua, prinsip apa yang MADE gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang diterapkan oleh MADE adalah prinsip relevansi dengan lingkungan siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang dikenalkan oleh Lev Vygotsky. Teori ini menekankan pentingnya konteks sosial dan lingkungan dalam pembelajaran. Mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan dan budaya peserta didik dapat membantu peserta didik agar lebih memahami materi pelajaran yang disampaikan. Menurut Vygotsky, belajar adalah sebuah proses yang melibatkan dua elemen penting.
Pertama, belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar. Kedua, proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Munculnya perilaku seseorang adalah karena keterlibatan dua hal tersebut. Pada saat seseorang mendapatkan stimulus dari lingkungan, ia akan menggunakan fisiknya berupa alat indera untuk menangkap atau menyerap stimulus. Kemudian, menggunakan saraf otak untuk mengolah informasi yang sudah diterima. Keterlibatan alat indera dalam menyerap stimulus dan saraf otak dalam mengelola informasi merupakan proses secara fisik psikologis sebagai elemen dasar dalam belajar. Pengetahuan yang telah ada sebagai hasil dari proses elemen dasar ini akan lebih berkembang ketika mereka berinteraksi dengan lingkungan sosial budaya mereka. Oleh karena itu, Vygotsky menekankan pentingnya peran interaksi sosial bagi perkembangan belajar seseorang. Sehingga, pertimbangan dan keputusan Made dalam memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali sesuai dengan teori konstruktivisme.